Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu. Ayo, siram dengan air. Ayo. Kau masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Pandawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar. Berikan kecepatan kepada anak Mas Mariamun. Ayo, keluar. Kita keluar semuanya, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan ujung pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-747 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Tatak Burhan sebagai Palang Liring, Hari Akik sebagai Gajah Wengker, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Kameswara dan Palang Liring kembali saling serang dengan dahsyat. Setapak demi setapak Kameswara meningkatkan bobot serangannya. Demikian juga dengan Palang Liring terus menguras kemampuan untuk mengimbangi Kameswara. Maka pertarungan itu pun dengan cepat meningkat, merambah pada tataran yang semakin tinggi. Nun jauh di sana, perahu dengan lampu ublik itu masih tetap terapung-apung, seolah tak peduli dengan apa yang terjadi. Jangan mimpi akan dapat mengalahkan aku, Kameswara. Bukan main. Kenapa, Kameswara? Kau mempunyai kemampuan yang benar-benar tak bisa dianggap remeh, Kisana. Kau terlampau memuji, Kameswara. Jarang sekali aku bertemu dengan orang yang mampu mengimbangi ilmu kanuraganku.
sampai pada beberapa tingkat dan tataran. Itu karena kau terlampau sibuk mengagumi dirimu sendiri. Kau tak melihat tingginya langit dan jembarnya bumi. Kau hanya terpancang pada wilayah yang sempit, sebatas Gunung Raung dan sekitarnya. Kau belum menjelajah hingga ke barat. Jika kau memasuki bumi Pasundan, maka kau akan menemukan kenyataan yang akan mengejutkanmu. Pada siapa kau berguru? Murid siapakah kau? Tidak menjadi kewajibanku untuk melapor kepadamu. Baiklah, kalau kau tidak mau menyebut siapa gurumu, meskipun kau mampu melayaniku untuk beberapa saat lamanya, sayang sekali, aku tidak menyimpan rasa simpati secuil pun kepadamu. Bersiaplah. Kali ini aku akan meningkatkan bobot seranganku. Kau akan kulibas. Gila. Lari kemana kau? Kau akan melihat siapa Kameswara. Jangan lari kau. Gila. Bagaimana Palang Liring? Kalau tidak salah hitung, sekitar 10 seranganku beruntun masuk menyengat dada dan bahkan kepalamu. Nah, apakah kau masih merasa pantas untuk menghadapi aku? Keparat. Bagus. Aku selalu menghormati orang yang berani mengumpat dengan kasar. Dengan demikian aku tidak akan merasa segan untuk menjatuhkan tangan kematian untukmu. Keparat. Hei, apa yang akan kau lakukan itu? Serangan beruntun yang baru saja dilakukan Kameswara membuat Palang Liring sedikit kesulitan. Palang Liring melompat mundur mengambil jarak. Kameswara membiarkannya. Kameswara berdiri di atas pasir, sementara air laut dia biarkan menjamah dan membasahi kaki sebatas lututnya. Bukan main. Kenapa Palang Liring? Kanuragan yang kau gunakan berubah, Kameswara. Serangan beruntun tadi sama sekali berbeda dengan serangan awal yang kau gunakan. Kau mempunyai mata yang cukup tajam, Palang Liring. Itu tentu serangan beruntun yang bersumber dari ilmu kanuragan Palawa Riung Laut. Benarkah? Hei, kau mengenal ilmu kanuragan yang aku gunakan itu? Menurut yang aku dengar, ilmu Palawa Riung Laut memang ilmu yang luar biasa. Hanya mendiang Ki Ageng Kanigara yang kemudian hari bernama Ki Ageng Pasanggaran yang mampu menarikan ilmu kanuragan itu dengan sempurna. Bukankah demikian Kisana Kameswara? Kau pernah mendengar nama Ki Ageng Kanigara? Hanya pernah mendengar kebesaran namanya. Namun aku belum pernah bertemu dengan orangnya. Kau tentu salah seorang muridnya, Kameswara. Iya, aku memang salah seorang muridnya. Bukan hanya murid, akulah anaknya. Anak? Nah, kalau begitu, aku benar-benar melihat sebuah kenyataan yang sangat bertolak belakang. Apa maksudnya? Sikap dan perilakumu sama sekali tidak membawa keharuman dan nama besar ayahmu. Cukup! Jangan sebut-sebut soal itu. Meskipun kau mengenal ayahku dengan baik, aku tidak akan mengubah niatku untuk menghajarmu hingga babak belur. Baik. Bagus. Nampaknya kau akan menggunakan aji pamungkas. Aku akan menerima dengan senang hati. Jangan merasa sungkan ke sana. Lakukan saja. Palang Liring yang telah mengambil jarak itu telah mempersiapkan sebuah gerak kembangan awal dari sebuah ajian yang cukup menggetarkan. Kameswara memperhatikan gerak kembangan itu dengan cermat. Mula-mula Palang Liring sedikit menekuk kaki kirinya ke depan, dengan kaki kanan mengambil ancang-ancang yang kokoh ke belakang. Palang Liring melekatkan kedua jemari telunjuk kiri dan kanan ke atas kedua telinganya. Dan setelah itu sikapnya berubah. Ia melangkah ke depan dengan kedua telapak tangan telah saling melekat. Sebuah ajian dahsyat siap dilempar. Jundomanik. Menilik ciri-cirinya, ajian pemuda yang bernama Palang Liring itu adalah Jundomanik. Yang aku dengar dari cerita mendiang ayah, aji Jundomanik adalah jenis aji yang sulit dipelajari karena bersumber dari kesucian hati. Bahkan ayah pernah mengatakan, ajian semacam itu mungkin telah lenyap. Baiklah, aku akan mengembarinya dengan raga Bajra. Palang Liring yang telah menggenggam ajian piandel di tangannya meloncat dengan kekuatan penuh. Kameswara yang merasa yakin bahwa kemampuannya berada beberapa lapis di atas Palang Liring melepaskan raga Bajra. Namun tingkat aji raga Bajra yang dilontarkan sekedar untuk mengimbangi lawannya. Akibat dari benturan itu benar-benar dahsyat. Palang Liring bagaikan menerjang dan membentur sebuah dinding baja.
tubuhnya terpental dan berguling-guling diterima oleh deburan ombak. Sedangkan Kameswara masih merasakan sebuah getar yang mengoyak dadanya. Palang Liring yang basah kuyup berusaha berdiri. Bagaimana Kisanak Palang Liring? Gila. Aji Cundomanik yang kau gunakan tak sanggup menggetarkan kakiku. Keparat. Kau harus melihat kenyataan bahwa kau tak akan menang melawanku. Aji Cundomanik yang kedahsyatannya luar biasa itu ternyata hanya sebuah dongeng. Aji itu tak mampu menembus Raga Bajra. Baru Raga Bajra. Belum aku pergunakan ajianku yang lain, Kisanak Palang Liring. Ayo bangkitlah. Gila. Kau masih mempunyai ajian andalan yang lain. Cepat gunakan ajian andalanmu itu. Aku ingin tahu apa yang bisa kau lakukan. Keparat. Kecuali kalau kau mau merangkak dan menjilat kakiku, aku akan memaafkan. Sebaliknya kalau kau tidak mau melakukan, aku benar-benar akan membunuhmu. Nah, lakukan perintahku. Merangkak dan cium kakiku. Cepat, lakukan. Sungguh tak kusangka. Tak menyangka bagaimana. Meski kau mempunyai kemampuan tinggi, akan tetapi kau menyimpan hati yang busuk. Persetan apa katamu? Cepat lakukan perintahku. Meski kau bunuh aku tak sudi melakukannya. Baik, aku tidak merasa rugi untuk membunuh. Aku tidak merasa rugi membunuh setiap orang yang aku curigai menjadi kaki tangan Durga para Bandari. Karena kau tidak mau mengaku, bersiaplah untuk mati. Aku tidak main-main. Aku akan membunuhmu. Bunuhlah aku. Bersiaplah. Persetan denganmu. Tunggu. Kameswara yang telah siap melontarkan ajiannya tersenyum ketika melihat dari lebatnya pohon pandan duri meloncat seseorang. Orang itu ternyata cukup dikenalnya dengan baik. Kameswara tersenyum ramah. Bahkan sikapnya terhadap Palang Liring juga berubah. Tatapan mata permusuhan itu tiba-tiba telah hilang. Palang Liring segera mengambil jarak dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apa kabar Ki Putut Gajah Wengker? Kabarku baik, Nak Mas Kameswara. Aku sudah menduga. Walaupun sebelumnya aku merasa heran dan sulit percaya, namun ternyata benar dugaanku bahwa di wilayah yang sedemikian jauhnya dari Padepokan Dandang Kandaga ternyata terjamah pula oleh sentuhan sejuk tangan Bapak Dwipayana. Apa maksudmu, Nak Mas Kameswara? Maafkan aku, Kisanak Palang Liring. Aku sama sekali tidak bermaksud kasar kepadamu. Namun apa yang aku lakukan adalah untuk memaksa seseorang yang sedang bersembunyi di balik rimbunnya pohon pandan duri supaya mau keluar dari persembunyiannya. Jadi kau tidak perlu menyembunyikan apa-apa lagi. Kau memiliki Aji Cundomanik. Ajian itu hanya dimiliki oleh Bapak Panembahan Dwipayana. Siapapun kau tentu mempunyai hubungan dengan Bapak Panembahan Dwipayana. Jagat Dewa Batara. Benar bukan? Iya, memang demikian adanya. Nampaknya akan banyak keterangan yang akan kudapatkan. Menilik Ki Putut Gajah Wengker telah berada di sini pula. Mari Ki Putut, mari Kisanak Palang Liring. Kita berbicara di atas bebatuan di sana itu. Palang Liring merasa bagai teraduk permukaan hatinya melihat kenyataan Kameswara ternyata tidak bersungguh-sungguh memaksakan permusuhan dengannya. Dengan hati yang masih diliputi tanda tanya, Palang Liring memenuhi keinginan Kameswara untuk berbicara di atas bebatuan yang cukup besar yang teronggok bagai gajah tidur di atas pasir. Kameswara menoleh, hati pemuda itu berdesir melihat perahu kecil itu tetap berada di sana. Ceritakan Ki Putut, bagaimana Ki Putut bisa sampai di tempat ini pula? Tempat ini sangat jauh, Ki Putut. Sang Panembahan yang telah memerintahkan kepadaku, Nak Mas Kameswara. Bukan main. Mata Sang Panembahan benar-benar tajam. Serasa beruh saat durungi winara. Sehingga Bapak Panembahan tahu bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Akan tetapi anehnya Ki Putut Gajah Wengker, aku sendiri hingga saat ini belum tahu apa yang akan terjadi. Sang Panembahan mengatakan bahwa waktunya telah tiba, Nak Mas. Waktunya telah tiba? Waktu untuk apa? Waktu apa yang telah tiba? Perang besar antara hitam dan putih. Perang besar antara terang melawan gelap. Kebajikan melawan kejahatan.
Kameswara memandang Putut Gajah Wengker dengan tatapan mata tak berkedip. Dirasakan oleh Kameswara, jawaban Ki Putut Gajah Wengker itu sudah jelas. Tetapi apa yang terkandung di baliknya justru tidak dimengerti. Putut Gajah Wengker tersenyum. Kameswara memandang Putut Gajah Wengker dengan tatapan mata tak berkedip. Dirasakan oleh Kameswara, jawaban Ki Putut Gajah Wengker itu sudah jelas, tetapi apa yang terkandung di baliknya justru tidak dimengerti. Putut Gajah Wengker tersenyum. Kau merasa bingung, tak Mas Kameswara? Benar, Ki Putut. Jawaban Ki Putut kelihatannya jelas, akan tetapi justru menjadi tidak jelas. Ki Putut mengatakan bahwa waktunya telah tiba. Saat terjadinya perang besar antara kebenaran melawan kejahatan telah tiba. Jika tidak salah, yang dimaksud tentu perang antara keinginan Durga Parabandari dan pihak yang melawannya. Benar demikian, bukan? Iya, benar, Nak Mas. Apa maksudnya, Ki Putut? Di luar dugaan, kita tidak bisa menunggu hingga saat bayi itu dewasa. Sudah tiba waktunya, atau sudah hampir dekat saatnya putra Nak Mas menunaikan tugasnya. Bagaimana, Ki Putut? Keadaan ini memang sulit dimengerti, Nak Mas Kameswara. Anakku, Kameswara masih bayi, Ki Putut. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang bayi? Mungkin karena putra Nak Mas masih bayi, masih tidak bisa melakukan apa-apa. Durga Parabandari memanfaatkan keadaan itu. Aku tidak mengerti. Aku masih tetap tidak mengerti, Paman Putut Gajah Wengker. Kecuali jika yang dimaksud adalah pertempuran besar itu tanpa melibatkannya, tanpa melibatkan anakku, dan para pemilik raja itu yang melakukan, disertai oleh orang-orang yang ikut berpihak. Melibatkannya, Nak Mas. Bahkan perlu Nak Mas ketahui, putra Nak Mas saat ini telah berada di sekitar tempat ini pula. Ki Putut, jika Ki Putut bermaksud mengajak bercanda, namun yang ini sungguh membuatku gemetar. Sayang sekali, anak Mas Kameswara. Aku mengatakan yang sebenarnya. Apa yang aku sampaikan itu benar adanya. Kameswara ada di sini, lengkap dengan semua orang yang harus mengawalnya. Demikian juga dengan Durga Parabandari, lengkap dengan semua orang yang mengawalnya. Di mana putra Nak Mas dan bagaimana keadaannya? Jawaban yang dibutuhkan sangat panjang. Yang penting, Nak Mas tak perlu mencemaskan. Dapatkah aku percaya hal itu, Ki Putut? Bisa, Nak Mas. Aku tentu tidak berani mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan kepada Nak Mas Kameswara. Jagat Dewa Batara. Dan tempat yang akan dipergunakan oleh Durga Parabandari itu sungguh-sungguh tempat yang sesuai. Pulau itu. Siapa sebenarnya perempuan yang berada di dalam perahu hantu itu? Apa yang diceritakan Nak Mas Balang Liring tentang perempuan itu memang benar, Nak Mas. Perempuan yang bernasib malang. Ia harus berpisah dari raganya karena dirampas dan dipakai oleh sang titisan dari masa silam yang bernama Warakenya itu. Aku percaya, Paman. Aku percaya bahwa Bapak Panembahan adalah seseorang yang waskita, yang mampu melihat hal yang tak terlihat. Namun bagaimana sang Panembahan bisa mengatakan bahwa saat pertarungan itu sudah tiba, sedang anakku masih bayi? Kemunculan perempuan dalam perahu itu sebagai pertandanya, Nak Mas. Kemunculannya sebagai pertanda? Iya, benar. Aku tetap belum mengerti. Silahkan Nak Mas menanyakan kepada suaminya. Bulan
Bulan sepenggal timbul tenggelam di antara mega mendung yang berarak dari arah laut menuju ke daratan. Kameswara tiba-tiba merasa seperti berada di batas wilayah dunia manusia dan dunia kasat mata. Seolah ia tengah angguk-angguk mengintip dunia kegelapan yang dihuni para setan peri prayangan. Perahu yang menjadi pusat perhatiannya itu tetap terapung-apung di permukaan air yang gemerlapan. Ceritakan kisah anak Balang Liring. Nama istriku itu Kunti Ulangsi. Aku mengawininya karena kami saling mencintai. Cinta yang kami jalin mulai saat kami masih bocah. Namun siapa yang mengira keadaan kami yang seperti itu rupanya yang justru menjadi pilihan Durga para Bandari. Hingga saat ini aku memikirkannya. Apakah itu hanya sebuah kebetulan atau tidak? Aku tetap sulit menerimanya. 10 tahun lamanya aku menunggunya. Akhirnya ia muncul. Kemunculan istriku merupakan pertanda telah tiba sebuah saat di mana ada kemungkinan istriku akan tertolong atau tidak sama sekali. Kemunculan istrimu bisa dijadikan pertanda akan terjadinya pertarungan itu. Bukan main. Apakah sebelumnya istrimu memiliki mata ketiga di keningnya? Tidak. Istriku adalah manusia lumrah sebagaimana umumnya. Sebelum itu, apakah ia mempunyai keganjilan-keganjilan? Juga tidak. Tidak ada tanda-tanda aneh yang mendahului peristiwa itu. Ceritakan lebih rinci, Balang Liring. Aku seorang nelayan. Kehidupanku sebagai pecinta laut itu adalah karena kuwarisi dari ayahku yang juga nelayan. Itu sebabnya aku mempunyai keinginan yang aneh. Apa keinginan aneh itu, Kisanak Balang Liring? Aku ingin membawa istriku yang baru saja aku kawini itu naik perahu. Keinginan itu didorong oleh rasa senang karena cita-citaku menjadi kenyataan. Dan juga karena aku ingin agar istriku mengenal lebih dekat kehidupanku di laut. Jika aku tahu hal itu adalah awal sebuah bencana, aku tak akan melakukannya. Nasi telah menjadi bubur. Mata Balang Liring sayu memandang ke arah laut yang bergerak beriak-riak. Ombak yang bergulung tidak terlampau besar mempermainkan perahu hantu, sebuah perahu dengan seorang perempuan yang menjadi penumpangnya, yang sebenarnya tidak ada dalam wujud nyata. Siapapun yang merasa penasaran dan mencoba mendekati perahu itu tak akan pernah kesampaian keinginannya, karena perahu itu akan lenyap dari pandangan mata. Balang Liring menerawang ke 10 tahun yang lalu. Kakak, aku takut, Kakak. Tak perlu takut, Ulangsi. Ayo, naiklah. Aku akan membawamu berputar-putar. Kalau perlu sampai mendekati Nusa Kambangan itu. Jangan takut, Ulangsi. Naik perahu itu justru enak. Kau akan ketagihan nantinya. Naiklah perahu sebelum kau sendiri nantinya akan menjadi perahu untuk suami. Ayo. Kau bisa menjadi istri kalau sudah naik perahu ya. Ayo naik, jangan ragu. Kalau perahunya nanti terbalik bagaimana? Sudah sekian tahun aku menjadi nelayan. Aku tak pernah mengalami apa-apa. Kau akan kubawa berenang ke tepi. Jangan khawatir. Baiklah. Tepuk tangan kawan-kawan. Bagaimana, Ulangsi? Kau merasa takut? Enak juga ya, kan? Tetapi kalau ombaknya membesar bagaimana? Di sini ombaknya tak akan membesar, Ulangsi. Kecuali kalau di sebelah selatan dari Pulau Nusa Kambangan itu. Di sana langsung berhadapan dengan lautan besar. Ombaknya sebesar rumah. Tempat ini terlindungi oleh pulau itu. Jadi riaknya tenang. Kan, Bagaimana? apa yang kita inginkan akhirnya kesampaian juga ya. Kakak masih ingat ketika kita masih bocah kan? Kita bermain pasir. Iya, kenapa? Saat itu kita bermain suami istri. Kakak menjadi suamiku dan aku menjadi istrimu. Siapa mengira apa yang dulu hanya sebuah permainan itu sekarang menjadi kenyataan. Kita patut bersyukur, Ulangsi. Cinta kita yang kita pupuk sedari bocah hingga sekarang akhirnya menjadi kenyataan. Kedua orang tua kita masing-masing merestui hubungan kita. Tetapi Kenapa? aku takut. Apa yang kau takutkan? Dulu aku pernah menyampaikan pada kakak. Tidak perlu takut, Ulangsi. Semuanya akan berlangsung wajar. Gadis yang baru memasuki kehidupan rumah tangga
dan akan menjalani tugasnya sebagai seorang istri memang akan takut. Akan tetapi nantinya malah akan ketagihan. Kakak. Tatapan mata Balang Liring semakin menerawang. Teringat pada kenangan yang tak mungkin bisa dibuang. Kenangan itu bahkan menjadi hantu yang selalu mengganggu hari-harinya yang berkepanjangan. Balang Liring teringat betapa saat itu perahu yang ditumpangi bersama istrinya terus bergerak dipermainkan ombak. Balang Liring mendekap istrinya dengan mesra dan sepenuhnya menyerahkan arah perahu kepada ombak yang bergulir tenang. Sampai kemudian pasangan suami istri yang baru saja diresmikan hubungannya itu terkejut melihat sesuatu yang benar-benar aneh. Lihat, apa itu, Kang? Itu orang, Mansi. Orang? Iya, orang yang berjalan. Orang itu berjalan di atas permukaan air, Kang. Diamlah, diam, Mansi. Kang, bagaimana? Diamlah, Mansi. Kita kembali, Kang. Dayung perahunya. Kita kembali ke daratan. Lihat, orang yang berjalan di atas permukaan air itu mendekati kita. Kang, aku takut, Kang. Bagaimana wujud sosok tubuh yang mampu berjalan di atas permukaan air itu, Kisanak Balang Liring? Aku sulit menggambarkannya. Wujudnya nyata? Itulah yang kumaksud. Wujudnya tidak nyata. Ia seperti tidak ada atau lamat-lamat. Bahkan aku bisa melihat garis bukit di kejauhan tembus melewati tubuhnya. Orang itu berada dalam keadaan antara ada dan tidak ada. Yang jelas ia perempuan. Pakaiannya berkibar-kibar di tiup angin. Ia benar-benar berdiri di atas permukaan ombak. Kakinya ikut bergerak naik jika ombak naik dan turun jika ombak turun. Wajahnya mirip istrimu? Tidak, sama sekali tidak. Wajah itu terlampau kaku. Keningnya? Ya, ada sebuah mata di keningnya. Itulah yang membuatku gemetar. Lalu bagaimana? Aku dan istriku benar-benar ketakutan. Aku yang sudah terbiasa berperahu tak habis mengerti mengapa ada keanehan semacam ini. Meski orang itu wujudnya seperti itu, namun ia bisa menjawab pertanyaanku. Apa yang disampaikan kepada Kisanak saat itu? Siapa kau? Namaku Warakenya. Kau mau apa? Beberapa puluh dan ratus tahun yang lalu, tubuhku dibakar dan kemudian dilarung di tempat ini. Debu mayatku dibuang ditaburkan ke permukaan laut. Kini tiba saatnya. Aku lahir kembali ke dunia ini. Balang Liring menghela napas berat. Kameswara yang duduk di sampingnya mampu merasakan betapa berat beban yang disangga oleh pemuda bernama Balang Liring itu. Kameswara menoleh perlahan. Perahu kecil dengan lampu kecil itu masih terapung-apung di kejauhan. Rasanya sulit diterima bahwa perahu dan penumpangnya itu adalah hantu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Kameswara? Dan malapetaka macam apa yang dialami Balang Liring? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.